Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahmatul Aulia dari kelas C6 dengan NPM 101211140, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Saya akan membahas mengenai materi-materi pendidikan agama Islam dari materi 1 sampai materi keempat. Materi yang pertama yaitu urgensi mengenal Allah. Allah Sang Pencipta Alam, Allah Rabbul Alamin, karena Al-Maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah Al-Maudu yang artinya pembahasan yang sangat agung. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Dalil yang dimaksud diantaranya yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli adalah tanda bukti atau petunjuk yang berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Dalil akli akan semakin terbukti kebenarannya dengan akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan semesta yang menciptakan alam besertanya. Ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan hasil di dalam jiwa yang meningkatkannya iman dan takwa. Yang pertama, Al-Hurriyah atau kemerdekaan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162-163. Yang kedua, At-Tumanina atau ketenangan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, Al-Barokat atau berkah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Yang keempat, Al-Hayatut Thayyibah atau kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang kelima, Dukhulul Jannah atau yang artinya dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 25-26. Yang terakhir, Marwatilah atau keridhaan Allah. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Materi yang kedua yaitu At-Thariqu ila Ma'rifatullah yang artinya jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Pertama, jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Ma'rifat, bagian dari disiplin ilmu tasawuf yang memberikan urgensi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam mengenal Sang Pencipta, ayat-ayat yang berkaitan dengan Ma'rifatullah diantaranya Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang kedua, ayat-ayat. Pertama, ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-8. Sedangkan yang kedua, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam raya. Contohnya dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Ketiga, ada metode Islam. Metode Islam ada 3. Yang pertama, dengan nakli dan akal. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 101. Yang kedua, ada tasdik atau membenarkan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Metode Islam yang terakhir yaitu menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Keempat, metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teknologi dan keutuhan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari penjuru dunia, tetapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya. Kebanyakannya berlandaskan dugaan-dugaan sangkaan dan hawa nafsu. Pertama, ada dugaan hawa nafsu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua, ragu-ragu. Apabila jalan yang dilalui tidak tepat, maka hasil yang didapati juga sangat tidak meyakinkan. Mungkin ada hasil yang didapati, tetapi bukan hasil yang sebenarnya.
Yang terakhir, berakibat kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berlandaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu mengikuti akli dan nakli, akan membawa ke jalan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu al-mawani fi ma'rifatullah, yang artinya penghalang mengenal Allah. Penghalang-penghalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit yang ada di dalam dirinya sendiri. Secara garis besar, sifat atau penyakit yang mengenal Allah diantaranya penyakit syahwat dan penyakit subhat. Pertama, ada sifat-sifat yang menghambat pengenalan Allah. Penyakit syahwat berkaitan dengan penyakit hati seperti nafsu dan kesenangan perilaku yang tidak terpuji. Di antaranya ada al-fiksu atau kefasikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua, az-zulmu atau kezaliman. Allah telah berfirman dalam Quran As-Sajdah ayat 22. Yang ketiga ada al-kibru atau kesombongan. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Ada kasratul ma'asi atau banyak maksiat atau dosa. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Orang yang terkena penyakit syahwat menyebabkan dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu diobati dengan mujahadah, yang artinya sungguh-sungguh untuk melawan dirinya sendiri. Yang kedua, ada sifat yang berasal dari penyakit subhat. Penyakit subhat menimbulkan keraguan dan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Pertama, ada al-jahlu atau kebodohan. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, ada al-irtiyab atau keraguan. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga, ada al-inhiraf atau penyimpangan. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Yang terakhir, ada al-ghaflah atau kelalaian. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Orang yang terkena penyakit subhat menyebabkan dirinya tersesat sehingga perlu diobati dengan ilmu atau belajar terus belajar. Materi yang terakhir yaitu al-adillah ala wujudillah, yang artinya bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ada eksistensi Allah. Eksistensi Allah adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Adapun bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya, tidak membutuhkan penelitian panjang atau pertimbangan yang berlarut-larut. Bukti keberadaan Allah diantaranya yang pertama dalil fitrah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Biasanya berupa kejadian di luar nalar atau luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Waktu kedatangan hari kiamat telah dekat dan bulan pernah terbelah dua pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan terbelahnya bulan ini termasuk dari mukjizat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ketiga, ada dalilul akli atau dalil akal. Kita sebagai manusia perlu yakin akan keberadaan Allah dengan berbagai fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Semua itu adalah bukti bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan makhluk dan menyempurnakannya dengan bentuk sebaik-baiknya. Allah juga telah menentukan apa yang kita hendaki, baik berupa amalan baik ataupun buruk. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Ada dalil nakli, yaitu pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang terakhir ada dalil sejarah. Bukti keberadaan Allah yang kedua yaitu mengagungkan Allah. Di antaranya ada doa. Doa yaitu bersimpuh memohon kepada Allah agar menanamkan di hati kita rasa pengagungan terhadapnya dan merasa rendah di hadapannya baik dalam keadaan tersembunyi ataupun terang. Lalu kita menjauhi perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat akan mempengaruhi pengagungan seseorang terhadap Rabb-Nya dan memperlemah rasa di dalam dirinya. Lalu kita bertafakur tentang penciptaan Allah Azza wa Jalla, mentadaburi kitabnya dan memahami maknanya. Kita akan terbantu untuk mengagungkan Allah. Bukti keberadaan Allah yang terakhir yaitu mentauhidkan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.